Halo adik-adik. Nah, kita sudah hari Minggu lagi nih ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Ayo mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berkumpul di pagi hari ini untuk memuji menyembah nama-Mu, juga akan mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, wah udah bulan Februari lagi ya. Kita sudah melewati 1 bulan. Itu semua karena berkat Tuhan. Ya, maaf ya, Kak Davidnya agak-agak pilek ya. Tapi tetap sukacita selalu ya. Oke. Nah, Kakak David mau ini dulu ya, mau bertanya. Kemarin adik-adik yang merayakan Imlek siapa? Ayo tunjuk tangannya. Ayo, siapa yang merayakan? Yang merayakan Kakak David selamat dong si Facai. Oke? Yang tidak merayakan juga kita selalu harus bersukacita. Ayo adik-adik, kita nyanyikan suatu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, Kak David lihat nih kayaknya belum bersemangat. Kayaknya kalau yang sama adik kakak tidak bergandengan tangan, tidak saling kau saudaraku. Sekarang kita nyanyikan lagu, harus ikutin ya dari lagunya itu. Kalau bergandengan tangan dengan kakak atau adik. Kalau misalnya mama atau papa ikut, bergandengan sama papa mama ya. Ayo kita mulai lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo pegang adiknya sama kakaknya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo tunjuk adiknya atau kakaknya atau papi maminya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo sambil pegang tangannya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hore! Adik-adik, kalau adik-adik sekarang sampai saat ini masih bakur dengan kakak adik ya, sama saudara, sama teman. Adik-adik harus bersyukur karena adik-adik sudah menjaga hati seperti Tuhan Yesus yang selalu menyayangi, mengasihi ya adik-adik ya. Nah, di sini
kita akan mendengarkan isi firman Tuhan. Siap adik-adik? Ayo, kita sebelum mendengarkan isi firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah nama-Mu dengan bersukacita. Kami sebentar mau mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, Alkitabnya dibuka. Ayo Alkitabnya dibuka. Nih seperti Kak David. Ya, ayo Alkitabnya dibuka. Ayo adik-adik, Kak David kasih Quran 5. Ayo cepat-cepat. 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap semua adik-adik? Oke, kita akan mendengarkan isi firman Tuhan tentang apa ya adik-adik? Ayo adik-adik bisa tebak tidak? Ayo, di sini kita menceritakan tentang Menara Babel. Wah, adik-adik ingat nggak Menara Babel di kitab apa ya? Ayo adik-adik pernah ingat-ingat nggak di kitab apa ya? Kitab Babel. Ayo, ada yang tahu? Siapa yang tunjuk? Ada yang tahu? Ayo, apa? Wah, sepertinya ada yang menjawab nih, pasti benar ya. Oke, kita buka Alkitabnya di kitab Kejadian ayat 11. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ayo adik-adik, dengar lagi nggak tadi apa? Kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Oke adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kak David sudah merangkum dan handphone Kak David ya. Mari kita dengarkan. Pada zaman dahulu di bumi, semua manusia hanya mempunyai satu bahasa. Ayo adik-adik ingat nggak waktu Adam dan Hawa pas dia diciptakan Tuhan Yesus, dia memiliki bahasa yang sama. Nah, tapi semenjak dia udah turun jatuh ke bumi, dia masih tetap nih dalam suatu bahasa, tapi dia memang sudah diberikan hukuman dari Tuhan bahwa laki-laki harus bekerja dan wanita harus melahirkan anak. Nah, tapi bahasa mereka masih satu. Nah, suatu hari adik-adik, semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Lalu mereka mempunyai rencana nih adik-adik untuk membangun sebuah kota. Wah, jadi adik-adik mereka itu mungkin ngobrol ya, kita bikin kota yuk. Kita bikin kota yang besar, yang tinggi sekali, ada menaranya. Gitu. Mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai selangit. Wah, adik-adik, tinggi sekali ya, sampai selangit. Adik-adik udah melihat belum? Tiang listrik aja sudah tinggi ya adik-adik. Yang sutet itu udah tinggi sekali, udah serem. Apalagi ini mereka ingin membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Tinggi sekali ya adik-adik ya. Nah, mereka ingin mempunyai nama terkenal supaya mereka tidak tersebar di seluruh bumi. Jadi biar mereka tuh dikenal, wih, itu menara besar itu adalah menaranya Babel. Wah, biar mereka terkenal. Ya, mempunyai pemikiran, wah biar kita terkenal nih di antara daerah-daerah lain, katanya gitu. Lalu kemudian mereka bersama-sama mulai membuat batu bata yang banyak sekali. Wah, adik-adik aja kalau ngelihat orang yang bangun rumah suka lihat kan adik-adik bata atau mungkin batu beton kali ya. Nah, seperti itulah adik-adik ya. Wah, dia mereka tuh bisa membuat bata adik-adik. Zaman dahulu itu sudah bisa membuat bata. Lalu dia membuat sebanyak-banyaknya. Lalu dia semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Wah, mereka bersemangat adik-adik. Ayo kita akan membuat menara yang paling tinggi.
supaya nama kita nih, daerah kita sangat terkenal di antara daerah-daerah lain. Wah, mereka hari demi hari mereka membangun menara itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Terus bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Terus sampai tinggi, sampai mungkin adik-adik ya melihat ujungnya pun tidak terlihat karena saking tingginya. Nah, akhirnya menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai adik-adik. Wah, udah tinggi banget nih ya. Lalu Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak mempunyai perbuatan mereka. Karena apa adik-adik? Tujuan mereka untuk menyombongkan diri. Untuk biar apa? Nih, lihat nih, saya nih, kota saya terbaik. Wah, nih, lihat saya punya menara setinggi langit. Wah, Tuhan tidak suka. Karena padahal Tuhan ingin manusia menyebar dan memenuhi bumi seperti perintah kepada Adam. Disebutnya nenek moyangnya, Adam dan Hawa. Untuk mereka menyebar ke seluruh dunia. Nah, akhirnya lalu karena Tuhan sudah kesal, lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Wah, gimana ya adik-adik? Coba deh adik-adik bayangkan, jika adik-adik nih ya sedang bermain ya sama teman-teman kalian nih ya, misalnya sedang bermain apa ya contohnya, ular tangga ya adik-adik. Nah, kalau nggak ludo tuh adik-adik ya, kalau zaman sekarang ya di HP itu. Atau teman-teman adik-adik yang satu pakai bahasa, atau pas lagi main udah biasa nih sama adik-adik nih ngobrolnya pakai bahasanya adik-adik, bahasa Indonesia. Atau tiba-tiba teman adik-adik ada yang salah satu pakai ngomong bahasa Inggris. Wah adik-adik kan pasti bingung. Satu lagi teman lagi pakai bahasa Jerman. Waduh, lebih pusing lagi. Tambah lagi, ada yang pakai bahasa apa adik-adik ya? Bahasa apa adik-adik yang susah? Oh, bahasa Thailand. Wah, yang sanglap gitu. Waduh, nggak ngerti deh Kak David ya. Wah, pokoknya semua kacau semuanya. Wah, kamu ngomong apa tadi kamu? Wah, tadinya mau naruhin Batak malah nggak jadi gara-gara tidak mengerti bahasanya. Akhirnya saking mereka pada pusing, aduh, saya ngomong sama ini nggak ngerti, saya ngomong sama ini tidak ngerti. Wah, adik-adik sepertinya mungkin sisi lain ada lucunya ya adik-adik juga. Misalnya ada yang jadi tak seremnya. Kenapa? Karena cita-cita mereka yang mau membangun menara yang setinggi langit gagal. Karena mereka tiba-tiba tidak saling mengenal. Karena mereka ngobrolnya kok berbeda. Wah, itulah keajaiban Tuhan Yesus. Sehingga sampai saat ini adik-adik tahu kan, udah ada bahasa Sunda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman. Coba di daerah kita aja, Indonesia aja udah berapa bahasa? Banyak sekali. Ada Jawa, ada bahasa Medan, ada bahasa Sulawesi, ada bahasa Papua. Banyak sekali, ribuan sekali ya. Nah, lalu apa yang terjadi adik? Semuanya kacau. Nah, karena itulah sampai sekarang kita di bumi memiliki ribuan bahasa. Jadi adik-adik ya. Jadi inilah cerita dari kenapa kita mempunyai bahasa yang banyak. Di luar negeri bahasanya seperti ini. Di China bahasanya Mandarin. Itu semuanya karena Tuhan Yesus. Tapi walaupun kita berbeda bahasa, tapi kita tetap adik-adik, Tuhan tetap tahu arti apa yang kita katakan, walaupun kita berbahasa lain yang tidak dimengerti mungkin sesama manusia karena berbeda daerah. Nah, jadi inti cerita di sini adalah kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi cerita dari Menara Babel ini, kita ini harus melihat Allah. Setiap kita melakukan kegiatan sesuatu, aktivitas sesuatu, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan, Tuhan juga izinkan, Tuhan juga sertakan. Karena Tuhan pasti lebih tahu apa yang kita akan lakukan.
Sehingga sebelum kita melakukan kegiatan pun kita harus berdoa supaya apa yang kita lakukan disertai oleh Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, segitu saja firman Tuhannya. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik di sini harus tetap taat kepada Tuhan Yesus. Oke? Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sudah memberikan firman Tuhan tentang menara Babel yang manusianya Tuhan ingin membangun menara setinggi langit dan itu tidak disukai oleh Engkau. Tuhan, biarkan juga Tuhan kami menjadi pelajaran. Apapun yang kami lakukan, kami harus menyertakannya ke dalam tangan-Mu. Supaya apapun yang kami lakukan, Engkau sertakan dalam kami melakukan kegiatan, aktivitas apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati Tuhan, Papa Mama kami, kakak adik, Tuhan kami, biar tetap sehat untuk bisa selalu memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dadah adik-adik, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan, dadah.